Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemudi berdaya. Berjumpa di Opera, obrolan pemudi berdaya, podcast persembahan dari PC Fatayat NU Gresik. Salam kenal, saya Wenda Febrianti, saya adalah koordinator bidang media PC Fatayat NU Gresik yang hari ini bertugas sebagai host. Tema kita hari ini adalah potret perempuan Nahdien. Kita akan berbincang tentang sosok perempuan inspiratif yang tentu sahabat-sahabat Fatayat ketahui semua bahwa Gresik ini istimewa, punya Ibu almarhumah Huzaimah Mansur yang salah satu dari pendiri Fatayat NU. Hari ini kita dibersamai oleh putri dari almarhum Ibu Huzaimah Mansur. Sudah hadir bersama kita Ibu Nyai Fin Musfirawati, ya, juriah dari Ibu almarhum Huzaimah Mansur. Baik sahabat-sahabat semuanya, di segmen ini kita akan menyapa Bu Fin. Assalamualaikum Bu Fin, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat nih Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Bu Fin akan membersamai kita untuk kembali mengenang almarhum Ibu Huzaimah Mansur, seperti apa nilai-nilai yang beliau anut semasa hidupnya, bagaimana sosok di keluarganya, dan bagaimana kiprahnya di sosial dan masyarakat bersama Ibu Fin Musfirawati. Baik Bu Fin, rasanya bangga sekali ya Gresik mempunyai seorang tokoh besar ya di Gresik, di Indonesia bahkan, seperti Ibu almarhum Nyai Huzaimah Mansur. Ibu Huzaimah Mansur ini seperti apa ya Bu, kalau boleh diceritakan sosok di mata keluarga? Matur nuwun Mbak Wenda. Alhamdulillah Mbak Wenda. Terima kasih telah mengundang kami untuk ikut berbagi masalah kiprah Ibunda almarhum Ibunda Huzaimah selama perjuangan waktu awal pendirian Fatayat. Rasanya bahagia sekaligus haru Mbak, karena sosok Ibu almarhumah Bu Hajah Huzaimah Mansur yang semasa hidupnya begitu mencintai sekali Fatayat, sehingga dia berjuang untuk kaum perempuan sampai dengan berdirinya Fatayat. Kalau di mata keluarga kira-kira seperti apa ya Bu sosok beliau dalam kesehariannya bersama keluarga, bersama putra-putrinya, itu seperti apa Bu? Kalau Ibu itu orangnya memang tegas Mbak. Jadi dia itu, putri-putrinya itu dibebaskan untuk berkiprah sesuai dengan anunya sesuai dengan cita-citanya masing-masing. Jadi nggak harus, padahal sebenarnya Ibu sendiri itu kan pejuang dari Fatayat sampai dengan berdirinya Fatayat itu, tapi dia juga tidak harus putranya itu mengikuti jejaknya Ibu, enggak terserah, tapi Ibunda tetap mengajarkan tentang keperempuanan NU itu jangan ditinggalkan. Masya Allah. Jadi begitu Ibunda minta itu keperempuanan di NU itu menarik, dan tidak hanya soal dakwah tapi juga kemandirian perempuan, bagaimana perempuan itu bisa berdaya tanpa meninggalkan perannya sebagai sebagai pendidik dalam keluarga. Bu Fin,
Ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih ya Bu. Heeh. Boleh dong Bu diceritakan profil keluarga Bu Fin ini, yang saya tahu putri pertama nggih Bu? Iya, Oke, benar. dari berapa bersaudara ini Bu? Putra-putrinya Jadi- ibunya Huzaimah Mansur ada berapa? Jadi ibu sama bapak itu punya 5 putra putri. 5 putra-putri. Yang pertama saya, Bu Fin yang pertama. yang kedua laki-laki, Hmm, yang ketiga yang laki-laki di Malang, yang ketiga perempuan di Gresik, yang keempat adik saya ini di Gresik juga di APNS, yang kelima di Jakarta perempuan juga. Dia bekerja di, kalau dulu istilahnya Deplu, kalau sekarang Kemenlu. Kemenlu. Dia dinasnya sering mesti ke luar negeri, jadi cuman 5 bersaudara. Lah ibu itu di Malang cuman tinggal berdua sama bapak, kan semuanya ndak ada. Ya. Terus tahun 1998 bapak kapundhut, tinggal ibu sendirian di Malang. Ya ibu di Malang tuh juga banyak aktivitasnya di sana, tapi karena waktu itu sudah sepuh juga aktivitasnya di muslimat. Oh iya. Jadi mungkin sebagai sesepuh muslimat gitu ya. Berarti dari 5 putra-putri beliau itu rumahnya ini ya Bu, sudah tidak tinggal bersama ketika sudah masing-masing berkeluarga. Masing-masing berkeluarga. Ibunya Huzaimah bersama suami ini sudah tinggal berdua saja di Malang. Di Malang dipakai sajinya. Oke. Kalau adik saya yang laki-laki itu di Malangnya. Tapi dulu memang bapak ibu itu memang ya dari Tulungagung kan pindah di Malang, itu sendiri dipakai saji itu. Kalau adik-adik saya waktu itu masih kuliah semua, itu tinggal di Malang kotanya, Mbak. Adik ibu berdua, bapak itu dipakai saji. Terus bagaimana Ibu menjaga komunikasi sama putra-putrinya kala itu, Bu? Ketemunya saat apa? Saat lebaran gitu? Enggak, ya hampir tiap hari ketemu. Bapak itu kan senengnya keliling-keliling gitu, ada usahanya di Malang bapak itu. Oh, tetap jaga silaturahim meskipun beda rumah ya Bu ya. Tapi kan sama-sama satu di Sama-sama Malang, di cuma Malang. satu di kabupaten, satu di kota. Berarti kalau selain di Fatayat, Ibu itu pernah aktif di organisasi apa saja ya Bu? Ibu itu waktu dulu sebelum di Malang, kan ibu itu di Tulungagung. Ibu di Tulungagung itu juga nggak tahu waktu itu apa kiprahnya di Fatayat atau sudah di Muslimat ya. Aktif di BKUW, Badan Koordinasi Wanita ini ya. Terus ditunjuk juga sebagai wakil dari Muslimat, kalau saya tidak salah di Departemen Agama itu di BP 4 itu, dari penasihat perceraian apa itu singkatannya itu, Mbak. Berarti aktivitasnya memang melingkupi ini ya, kegiatan-kegiatan perempuan Perwanan, ya, Bu, ya? kewanitaan, keperempuanan ibu itu. Oke, kalau ini Bu, tentang riwayat pendidikannya, dulu pernah bersekolah di mana? Kalau ibu itu Huzaimah pendidikan formalnya sih kita juga enggak tahu. Yang pasti ibu itu dulu pernah sekolah di Solo, kalau nggak salah di Mansur? Oh, di Solo. HIS. Kumpul dengan bude saya, Bu Haji Aminah Mansur, Bu yang Haji juga Aminah. Pendiri Fatayat. pendiri Fatayat juga 3 serangkai itu. Oke, satu Jadi, sekolah berarti dulu. Satu Bu? sekolah mungkin. Oh, Masya Padahal Allah. waktu itu tuh pendidikan perempuan tuh sangat sulit sekali. Berarti masih Kan dianggap tabu gitu ya, Bu? Tabu, tapi nggak tahu mbah saya itu kok sudah modern gitu loh, sampai mengizinkan ibu itu sekolah di Solo. Oh, Masya Allah, nggih. Ya mungkin dari situlah riwayat, terus akhirnya sama Bude Aminah itu kan terus runtang-runtung gitu ya. Akhirnya berjuang bareng-bareng gitu. Oke, Nah, waktu itu kantornya NU itu, NU Muslimat apa itu di Bubutan, jadi sering riwa-riwi dari Gresik, dari ke Bubutan itu. Dari Gresik ke Surabaya ya. Surabaya. Baik Ibu,
ini kan momentum Hari Santri ya Bu ya. Kebetulan kemarin beberapa hari yang lalu ya, dari Pemkab Kabupaten Gresik dan Fatayat NU juga menggagas untuk renovasi makam Ibu Hajah Nyai Huzaimah Mansur. Kira-kira dari keluarga bagaimana ya Bu tanggapannya terkait renovasi makam ini? Kalau dari keluarga sih kita sangat-sangat berterima kasih atas perhatian, dedikasinya dari Fatayat, dari Pemda, sampai mempunyai inisiatif untuk merenovasi makamnya Ibu. Karena memang, karena itu makam keluarga Mbak, jadi bukan dari keluarga Ibu aja, bukan dari keluarga mbah saya, tapi dari saudara-saudaranya mbah saya. Jadi dari buyut makam itu. Okay. Karena itu ya kita mohon bantuannya Pemda untuk nantinya, untuk yang kedepannya mungkin bisa lebih diperbaiki lagi biar nggak nanti kalau ada orang-orang ziarah apa itu lebih nyaman, lebih nyaman. Gitu ya, Bu? Ya betul, saya dengar juga yang ziarah dari luar kota semua, dari jauh-jauh ya, dari Jakarta, dari Jogja, ya. Dari Situbondo, dari Banyuwangi, Jadi ketika Jember. direnovasi harapannya memberikan kenyamanan buat para peziarah ya. Karena kita juga sebagai rasa terima kasih itu loh Mbak, sudah memperhatikan sampai dari jauh-jauh ziarah ke makamnya Ibu. Ya. Kan berarti begitu perhatiannya. Adik-adik Fatayat itu ke ibu saya gitu ya, mungkin karena perjuangannya dulu, kita melihat perjuangannya yang begitu sulitnya ya, begitu rumitnya, karena secara tidak langsung kan bisa disebut sebagai pelaku sejarah kan gitu. Iya Ibu, betul itu. Betul Ibu. Iya kan, pelaku sejarah. Selagi NU itu masih ada, berarti Fatayat itu masih ada, berarti perjuangannya Ibu itu juga harus terus betul, dilanjutkan. Subhanallah sekali. Iya Bu. Terakhir nih Bu, barangkali ada closing statement dari Ibu Vin terkait pesan-pesan nih buat kami di Fatayat NU yang generasi sekarang. Kira-kira seperti apa yang idealnya melakukan nilai-nilai pergerakan dan perjuangan yang diwarisi oleh almarhum Ibu Nyai Huzaimah Mansur. Ya mungkin pesan dari keluarga saya minta kepada adik-adik saya yang Fatayat, tolong dilanjutkan perjuangannya Ibu, dijaga. Karena melihat susahnya dulu di awal-awal perjuangan sampai ceritanya itu naik gerobak, naik truk. Nah itu tolong dijaga, tolong dilanjutkan sehingga nama Fatayat itu selalu berkibar. Amin. Ya. Jangan sampai redup. Gitu. Iya. Nah, siap, Ibu. teruskanlah perjuangannya Ibu, tolong dijaga. Terima kasih Bu Vin, Masya Allah, closing statement yang luar biasa sekali dari Bu Vin ya. Kita harus menjaga perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita di Fatayat, khususnya Ibu Nyai Huzaimah Mansur yang merupakan orang asli Gresik dan salah satu tokoh dari pendiri Fatayat NU. Baik sahabat-sahabat Pemudi Berdaya, demikianlah podcast kita hari ini bersama Ibu Vin Musfirawati. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini ya Ibu, semoga dapat membawa manfaat bagi sahabat-sahabat semua, memberikan ide-ide segar, inspiratif dari sosok Ibu Nyai Huzaimah Mansur. Baik sahabat-sahabat, sampai jumpa lagi di Opera, obrolan Pemudi Berdaya, ruang bincang santai inspiratif, berdaya, berkarya, bersuara. Saya sebagai host mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kita berjumpa di podcast selanjutnya dengan narasumber yang berbeda tentunya, yang juga luar biasa. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vin.